Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah zuhur Masjid Taqwa Muhammadiyah Sumatera Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Alhamdulillah, pada saat ini kita sudah memasuki pelaksanaan ibadah puasa yang pertama tahun 1444 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, umur yang panjang, rezeki yang murah, sehingga kita melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini dengan sempurna. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah rahimakumullah, tujuan dan target akhir dari pelaksanaan ibadah puasa yang kita lakukan adalah bagaimana kita semua menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Inilah yang diharapkan, inilah yang dibentuk dengan ibadah puasa kita. Sebagaimana di ujung ayat surat Al-Baqarah 183, Allah Subhanahu wa taala firmankan, la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Inilah target dari ibadah puasa yang kita lakukan. Seberapa pentingnya takwa itu dalam kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya takwa ini adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajat yang paling istimewa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Karena dari 3 ruang lingkup ajaran agama Islam, akidah, ibadah, muamalah atau tauhid, atau disebut dengan iman, Islam dan ihsan, maka takwa adalah integralisasi dari ketiga hal tersebut. Gabungan dari iman, Islam dan ihsan, inilah takwa. Pertanyaannya adalah, kita sudah berpuluh-puluh tahun melaksanakan ibadah puasa Ramadan sesuai dengan usia kita masing-masing. Sudahkah kita memperoleh yang namanya takwa? Sudah adakah takwa itu di dada kita masing-masing? At-taqwa hahuna, kata Rasulullah. At-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, di dada. Apabila takwa di dada itu sudah kita miliki, dan ketahuilah bahwa maksud dari takwa di dada itu adalah takwa dalam hati. Hati ini adalah raja, sedangkan anggota tubuh yang lain adalah prajuritnya. Jika takwa di hati mengalir ke mata, maka dia akan melihat yang baik saja. Jika takwa di hati mengalir ke telinga, maka dia akan mendengar yang positif saja. Jika takwa di hati mengalir kepada tangan dan kaki dan kepada seluruh organ tubuh, maka dia akan berbuat dan beramal yang baik-baik saja. Jamaah rahimakumullah, lalu apa bukti takwa yang ada pada diri kita?
Ali Imran 133 dan 100 sampai 135. Allah Subhanahu wa taala jelaskan yang pertama bukti orang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wat dharra. Bapak Ibu, ini saja sudah bisa mengukur diri kita apakah kita bertakwa atau tidak. Yakni orang-orang yang senang yang berinfak di waktu lapang dan di waktu sempit. Au kuasalah diri awak. Kalau le suko beragia, kalau le suko berimpak bertakwa. Tapi kalau sampili, kalau kikir, kalau ceke itu nak bertakwa tu. Jadi hanya kita yang bisa mengukur diri kita. Apakah kita senang membantu, senang memberi, apalagi pada bulan Ramadan ini sangat dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berinfak, yang bersedekah. Maka jamaah rahimakumullah, jadi bukti nyata orang yang bertakwa itu bukan dari sisi penampilan, bukan dari kulit luar. Orang yang bertakwa itu bukan dilihat dari casingnya, tapi buktinya dia itu pemurah, dia itu suka membantu, suka menolong. Maka jamaah rahimakumullah, kalau orang membantu di waktu lapang, di waktu ada uang membantu itu biasa-biasa saja. Waktu misalkan bapak ibu yang berdagang, waktu dagangannya banyak laris, kemudian uangnya banyak, lalu berinfak bersedekah itu biasa saja. Tapi kalau seandainya fis-sarra'i wad-dharra, dalam keadaan sempit tetap berinfak, tetap bersedekah, tetap membantu orang lain, baru itulah yang luar biasa. Jamaah rahimakumullah. Berikut wal kaziminal ghaiz, yakni orang-orang yang mampu mengendalikan emosinya, mampu mengendalikan amarahnya. Jadi orang bertakwa tu pak nak parabur pak. Orang yang bertakwa tu nak pemberang tu. Kau dulu tambah puasa tambah pemberang, ya kan? Harusnya tambah puasa tambah sabar, tambah puasa tambah ada ketenangan. Kau nak ada tabaliak, dek pari lapa, dek awi, hanya pagaran di kawan. Ada masalah sekete langsung merabu. Itu nak bertakwa. Jadi yang bertakwa ini wal kaziminal ghaiz, yakni mampu mengendalikan dirinya, mampu mengendalikan amarahnya. Salah seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini, beri aku nasihat." Qala, Nabi menjawab, "La taghdab." Seketik saya nasihat Nabi ke sahabat tu, "La taghdab." Jangan marah. Jangan marah, jangan emosi. Ternyata marah, emosi adalah sumber dari keburukan-keburukan. Betapa banyak suami istri yang berpisah gara-gara tidak mengendalikan emosi. Masalah sedikit cerai, masalah sedikit talak. Betapa banyak tetangga dengan tetangga yang lain tidak berbaikan karena emosi saja. Bahkan Rusia dan Ukraina itu mungkin gara-gara emosi juga, tidak terkendali. Akhirnya gara-gara emosi, gara-gara marah, lalu bisa satu negara berperang dengan negara yang lainnya. Keluarga bahkan berantakan. Makanya nasihat dari Rasulullah kepada sahabat tadi, kalimat yang sangat pendek, maknanya dalam la taghdab. Faraddada mirara la taghdab. Nabi mengulang beberapa kali, jangan marah, jangan marah. Jadi jamaah rahimakumullah, kalau masih ada bapak ibu awak yang temperamental, seketik-seketik terpancing emosi, parabo, itu dipertanyakan ketakwaannya. Bukti dari takwa itu tidak pemarah. Semoga kita semua mampu mengendalikan emosi kita sehingga tergolong orang bertakwa. Tafakkaru ya ulil albab la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.